Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi channel Ibu Jalar Bang Iri Petani Indonesia ya. Semangat terus kawan, hari ini kita di penghujung bulan suci Ramadan, tentunya di hari yang ke-30 ya. Insya Allah besok bagi umat Islam akan merayakan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Dan buat kawan-kawan semua pecinta channel Bang Iri Petani Indonesia, tetap harus semangat memberikan support pada Anda semuanya ya. Salam tani Indonesia, tentunya buat para petani seluruh Indonesia. Oke kawan, hari ini saya akan menampilkan varietas ubi jalar saya yang memasuki usianya 47 hari ya pasca tanam, yang hari ini speknya saya mau mengambil ubi jalar saya, yaitu jenis Pelangi Madu 1 dan 2 ya. Kenapa kok dinamakan 1 dan 2? Yang jelas ada sedikit perbedaan antara Pelangi Madu 1 sama Pelangi Madu 2, yaitu di bagian warna dalam umbi. Yang satu hanya berwarna oranye, yang satu berwarna oranye kombinasinya dengan bintik dan lingkaran ungu seperti yang biasanya ya. Nah, oke, 45 hari pasca tanam, hari ini wis pas di penghujung bulan suci Ramadan ya. Kayak gini. Penampilannya seperti ini lur. Sudah lumayan bagus ya, terhindar dari penyakit. Cuman ada sedikit hama, yaitu belalang sama ulat ya. Kemarin sempat ada yang nggak dibunuh karena terselip di bawah daun ya, akhirnya ya hilang daunnya, dimakan ya. Serapa apa, yang penting hari ini kita sebagai menuju keberhasilan ya. Oke, ini. Nah, ini nanti kita mau sepil 2 varietas atau 3 atau ya, yang penting hari ini kita nyepil aja ya buat kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, ini mau melihat Pelangi Madu ya, yang hari ini mantap banget. Daunnya lebar-lebar karena sirkulasi airnya tepat ya, tidak kurang air, tidak kurang panas ya. Seperti ini hasilnya di 45 HST ya buat kawan-kawan. Nah, kita nyimak dulu di bagian belakang daun ya, tidak ada yang namanya penyakit sama sekali ya. Nah, ciri khasnya kayak gini loh. Nah, ini daunnya seperti ini. Ini adalah Pelangi Madu nek rasiji ya loro. Karena untuk membedakan Pelangi Madu 1 sama 2 itu yang tahu hanya kita yang menanam dan harus membongkar bagian dalamnya umbi. Karena untuk ciri khas dari luarnya mulai batang, daun, kulit umbi itu sama persis, juga bentuk umbi sama persis ya. Yang membedakan cuman bagian dalam saja. Tapi untuk kualitas rasa sama-sama mantap, manis ya, sangat manis ya. Kadar madunya sangat luar biasa. Untuk Pelangi Madu yang pingin tekstur halus ya, ini kita nanam jenis Pelangi Madu 1 ataupun 2. Nah kawan, ini patang 5 dino ya. Setelah tanam bagaimana umbi ini, yuk kita lihat intip bareng ya. Nah ini tunas-tunas juga mulai muncul tumbuh ya. Nah 45 dino lur. Nah ini mulai tumbuh tunas ya, walaupun kondisinya belum begitu rimbun sekali. Nah ini untuk keistimewaan dari Pelangi Madu, biasanya itu umbinya cepat gede, cepat besar ya. Umbinya banyak, panjang, tapi dengan ciri khasnya agak berkelok ya. Untuk umbinya tidak bisa lurus seperti red kasu ya, tapi untuk produksinya bagus, manis ya. Lebih lagi kadar madunya sangat tinggi juga. Itulah kelebihan dari Pelangi Madu. Kalau dimasak, untuk semua varietas ubi jalar Bang Iri yang paling cepat kalau mungkin kita ingin memasak dikukus ataupun di oven ya, ini adalah Pelangi Madu ya, di antara yang lain. Karena yang lain itu standar ya, hampir merata. Tapi kalau Pelangi Madu untuk fase memasak itu paling cepat matang ya, walaupun dikukus atau di oven ya, itu paling cepat matang ya. Karena apa ya? Karena yang jelas itulah keistimewaan dari Pelangi Madu yang saya punya. Nah ini cek dulu loh ya. Ini karena ada muncul retakan tadi ya. Nah ini sudah saya lakukan pemupukan yang kedua yang masih beberapa hari yang lalu. Nah ini
pupuknya masih ada ya, karena memang sekitar 10 hari yang lalu saya pupuk. Nah, ini pupuknya masih, akarnya mulai tumbuh ya, tak protol ndak apa-apa, iki jenenge eksperimen. Untuk memastikan saja terdapat umbi berapa atau mungkin apa, ada apa belum ngono ya. Nah, insya Allah ada ya. Ini 45 dino. Nah, ini itu. Cantik banget ya warna umbinya. Mantap. 45 HST sudah besar ya. Ini biasanya umbinya memang tergolong banyak. Nah, kalau lahannya keras ya harus kita gemburkan ulang. Tapi kalau lahannya enggak keras, ini ada yang super. Nah, ini sudah sebesar itu. Mantap. Kelihatan 2 untuk umbinya yang sebelah saja yang saya korek ya. Nah, tadi terdapat retakan yang cukup simple ya, tapi sudah berumbi sebesar ini. Nah, ini adalah varietas andalan Bang Heri, yaitu Pelangi Madu ya. Nah, ini hari Pelangi Madu bibitnya sampai kehabisan ya kita. Kita masih produksi kembali untuk pembibitan Pelangi Madu ya, karena yang satu lokasi untuk pembibitan kita sudah ganti varietas yang lain. Kemudian saya pindah lokasi dan ini masih proses untuk pengembangan selanjutnya, yaitu Pelangi Madu ya. Nah, sudah otomatis ya, kalau di bawahnya itu muncul retakan yang lumayan lebar, itu pasti umbinya bagus ya. Seperti ini sebagai sampai sini semua ya. Pada dasarnya ubi jalar jenis ini adalah varietas yang mempunyai umur yang pendek ya, relatif pendek. Di 2,5 bulan sudah siap kita eksekusi panen ya. Itu pasti sudah terbukti di setiap musim ya. Walaupun musimnya banyak curah hujan, kalau jenis ini sudah siap kita panen ya. Tapi kalau lebih pengen maksimalnya ya tentunya di usia 3 bulan. Ini yang sampingnya adalah varietas andalan saya, yaitu Red Kasdu 2. Red Kasdu 2 tanamnya bareng ya. Ini 45 HST dengan yang sampingnya. Nah, seperti ini. Ya, mungkin umbi ini juga sudah terbentuk ya. Nah, ini kalau kita melihat munculnya retakan, ini pasti sudah terbentuk bahan umbi ya. Paling tidak bahan umbi itu sudah nongol biasanya. Tapi ya insya Allah memang seperti itu. Nah, tuh kan ceknya. Ini sudah besar banget malah. Nah, seperti ini. Ini adalah varietas ini. Nah, ini adalah varietas andalan, yaitu Red Kasdu 2. Nah, kita timbun aja ya, tapi cuman memastikan sudah terdapatkah umbi pada tanaman saya, yaitu Red Kasdu 2. Oke, ini tadi sudah 2 varietas ya yang kita sepil bareng-bareng. Nah, kali ini menuju sama Red Kasdu lagi ya. Karena Red Kasdu kita punya 2 varietas, yaitu 1 dan 2. Kali ini melihat yang Red Kasdu 1 ya. Kayaknya juga sampah ya, di 45 HST muncul retakan itu menandakan umbinya sudah terbentuk biasanya ya. Ya, kita ngecek ya. Biasanya umbinya ini lebih banyak. Nah, tuh kan. Bahkan ini bertumpuk ya umbinya. Karena identik dengan nuansa yang super panjang, biddingan harus tinggi, harus bagus ya. Nah, seperti ini. Ini sudah kelihatan Red Kasdunya ya. Red Kasdu 1. Nah, ini 45 HST juga. Ini saya menuju Gemoy ya. Sekarang Gemoy 122. Nah, ini Gemoy 122 ya. Identik dengan batangnya yang merenuk seperti ini ya. Akar tak ada. Sama usianya 45 HST. Tapi pagi-pagi saya menemukan ini. Iya, ini adalah hama pengganggu. Nah, geli loh. Nah, ini ndak poso iki, ndak geli banget. Dimatikan aja ya, karena ini adalah salah satu hama pengganggu yang terdapat pada tanaman ubi jalar. Nah, ini menguncing retakannya sudah kelihatan, tapi masih kayak
ada apa belum? Wah, ternyata juga sudah terbentuk kawan. Nah, ini salah satu varietas ubi jalar saya yang mempunyai umbi banyak juga ya. Biasanya kalau musim banyak hujan ini bisa saya panen sampai 3 kali dalam 1 kali penanaman. Ini lumayan sudah ada semua ya. Oke, tadi sudah terbentuk. Kalau akar-akar kayak gini patah enggak apa-apa ya, biar tumbuh lagi. Kalau ada yang agak rimbun biasanya umbinya ya juga sudah terbentuk. Tadi sudah ada tapi agak kecil. Coba yang ngambil yang agak sedikit mempunyai batang daun lebih lebat. Tak coba lagi. Nah, ini ternyata sudah ada ya. Nih. Nah, sudah terbentuk umbi dari ubi jalar Gemoy 122. Nah, ini biasanya luar biasa produksinya melimpah ya. Nah, tak timbun dulu ya. Tadi sudah mulai dari pelangi, red kasdu 2, red kasdu 1, ada Gemoy 122. Nah, ini kita beralih bedengan di sama usianya, yaitu menuju yang paling pinggir bagian bedeng atas. Nah, ini kita menuju red sweet 2 ya. Nah, ini red sweet 2 ciri khasnya kayak gini, daunnya keunguan. Ini kita ngecek juga usianya sama 45 HST. Sudah terbentuk awal belum umbinya. Semoga ini juga sudah sesuai dengan harapan Bang Heri. Kalau jenis-jenis yang lain minimal sama atau mungkin bahkan lebih ya, lebih istimewa atau gimana. Mana isinya? Karena ya varietas ini juga termasuk varietas yang saya favoritkan ya. Tidak ada yang namanya menjalar sama sekali. Nah, ini mana nih? Ternyata wah ini dalam. Nah, ini umbinya terdapat gagang-gagang akhirnya ya. Nah, ini masih berupa bahan, tapi sudah coba tak dalamkan. Wah, ternyata bagian dalamnya. Nah, ini sudah lumayan besar juga. Ini ada muncul 2 dari ubi jalar jenis ini. Tak timbun dulu ya. Nah, ini cuma pengecekan saja. Nanti kita coba masih di varietas yang sama, yaitu ini ya. Kelihatannya ada ini. Coba dikorek-korek. Terdapatkah? Nah, ini. Wah, ternyata sudah ada juga ya. Walaupun agak lumayan masih kecil ya. Nah, seperti ini. Ini bahan umbi dari ubi jalar red sweet ya. Tak timbun dulu. Nah, cuma memastikan sudah terbentuk bahan umbi itu sudah bagus ya di usia sekitar 45 hari ya. Nah, 45 hari kadang ada yang batang daunnya sudah rimbun sekali ya. Itu dipengaruhi dari faktor tingkat kesuburan tanah yang ada di lahan kita. Jadi nek sing lahan subur, hidupnya langsung normal, semua bijala itu pasti akan cepat tumbuh umbinya besar, dan juga nanti akan panennya lebih cepat ya. Nah, contohnya ini untuk red sweet. Nah, ini kalau yang rimbun sama usianya sudah top markotop ya, 45 HST. Nah, tutup ya. Yes, oke, alhamdulillah sudah terbentuk umbi seperti itu tadi ya. Nah, ini ada beberapa varietas yang saya tanam. Nah, ini tadi mulai dari red sweet 12, Gemoy 2, ada varietas pelangi madu, red kasdu 1 sama red kasdu 2. Nah, ini saya juga mempunyai varietas baru ya. Ini saya kemarin ngambil bibit dari kawan saya. Nah, tapi dengan kondisi saya tanam, saya mencoba, luar biasa ya. Ini varietas unggulan juga yang kayaknya ini perlu kita kembangkan dengan skala besar ya. Kalau melihat penampilan batang daun kayak gini ya, seperti ini ya. Daunnya mirip ubi jalar yang ada di sini. Ini adalah varietas terbaru yang kita punya. Saya mencoba mengembangkan, nanti hasilnya kayak apa. Moga aja bagus ya. Tak coba ngintip umbinya. Ini kemarin umbinya mirip ubi madu ya. Tapi umbinya panjang
tapi agak lama besarnya. Nah, seperti ini. Ini masih berupa bahan umbi tapi panjang. Nah, ini saya tertarik dengan menanam jenis ini karena bisa kita kembangkan untuk metode persilangan kita di insya Allah bulan Juli sampai Agustus itu nanti. Ini kan mudah ya berbunganya, jadi kita mengembangkan dengan sistem penyilangan ini nanti insya Allah akan mendapatkan produk yang berkualitas ya. Ini sebenarnya model-model yang panjang kayak gini umbinya itu seneng lihat ya. Produksinya biasanya kalau kita kembangkan di sini dengan metode persilangan hasilnya akan memuaskan, pasti banyak ya. Ini jenis baru masih saya kembangkan. Nah, ini saya masih mempunyai berapa batang ini, coba tak hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 ya. Kita sekitar 14 batang ya. Ini varietas baru yang saya punya tapi rimbunnya luar biasa ya. Nah, ini cocok biasanya kalau kita tanam di musim kemarau ya, kalau jenis-jenis yang terlalu rimbun seperti ini. Tapi ini pas ya. Insya Allah untuk pembesaran umbi ini nanti kita sudah memasuki pergantian musim yang banyak curah hujan akan lebih berkurang ya. Semoga aja ini nanti berhasil untuk kita kembangkan di area sini. Semoga aja nanti sing wis berhasil ya dikembangkan di tempat lain pun tidak apa-apa. Tentunya ini Bang Heri mengamati dulu eksperimen untuk varietas baru ya. Dengan 14 batang yang saya tanam ini insya Allah kalau hasilnya memang memuaskan akan saya kembangkan dengan skala lebih besar lagi ya. Oke, itu tadi ya. Eksperimen memang harus kita perlukan untuk analisa kita, data kita tentang apa-apa jenis ubi jalar yang bagus kualitasnya. Bukan cuma kualitas produksi tapi kualitas rasa juga harus kita perhitungkan untuk kita bersaing secara sehat di bidang pertanian. Contohnya yang saya kembangkan untuk Red Kasdu itu hari ini sudah lagi merajai rajanya ubi jalar. Pemasarannya di sini pun pokoknya Red Kasdu idolaku katanya, tetap gitu Pak. Ini hari ini ya dapat lagi ulat. Ini lagi sudah besar. Aduh. Nah, serangan ulat memang terjadi ya. Kalau banyaknya curah hujan seperti ini, Masya Allah banyak sekali ya. Nah, ini memang untuk pelangi madu paling suka ya untuk ini tadi ulat-ulat itu. Ya, oke, itu tadi ya. Untuk menyemangati kawan-kawan, kita ngecek isi atau umbi di usia 45 HST dari ada 6 varietas kita ya. Ini sebenarnya masih banyak varietas yang belum saya sepil. Antaranya ada Raja Madu, ada JP, ada Sibidong, ada ubi Cilembu, ada Gemoy 1 yang saya tanam hari ini. Ya, untuk spillnya ini berganti di esok hari ya. Tetap semangat untuk para petani Indonesia. Semoga hari ini membawa berkah tersendiri buat kita semuanya. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.